Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Oke, untuk pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan materi tentang proyeksi peta. Ya, jadi proyeksi peta bagian kedua kita khususkan untuk materi pembuatan jaring-jaring proyeksi peta dan juga tentang pengenalan UTM, Universal Transfer Mercator. Ya, jadi ada dua subbahasan. Yang pertama adalah tentang pembuatan jaring-jaring proyeksi, dan yang kedua adalah tentang Universal Transfer Mercator atau UTM. Oke, kalau kita ingat kembali tentang klasifikasi atau pengelompokan proyeksi, ya seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Nah, jenis proyeksi berdasarkan cara memproyeksikannya ada geometris dan juga matematis. Proyeksi geometris dilakukan dengan prinsip penyinaran. Ada yang gnomonik, berarti sumber cahayanya berasal dari pusat bumi. Kemudian untuk stereografik, sumbernya berasal dari salah satu kutub. Sedangkan ortografik, sumber cahayanya berasal dari titik di luar globe. Sedangkan cara memproyeksikan menggunakan perhitungan matematis, ya, atau matematis dilakukan dengan pemindahan titik-titik di permukaan bumi melalui proses perhitungan atau tidak melalui penyinaran. Lalu bagaimana gambar jaring-jaring proyeksi secara geometris? Nah, ini merupakan ilustrasi proyeksi azimutal normal dengan teknik penyinaran gnomonis. Proyeksi azimutal berarti menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Normal berarti bidang proyeksinya menempel atau bersinggungan dengan area kutub. Sedangkan teknik penyinaran gnomonis berarti sumber sinarnya itu berada pada pusat lingkaran. Ya, kita bayangkan ini adalah globe, kemudian 0 derajat ekuator, ya. 90 derajat adalah kutub. Kemudian ada sinar dari pusat lingkaran, ya, lalu membentuk suatu jaring-jaring proyeksi, seperti gambar pada gambar yang kiri ini. Jadi ini adalah sinar proyeksinya, kemudian ini adalah gambar jaring-jaring proyeksinya. Setelah jaring-jaring proyeksinya tergambar, kita kemudian bisa memindahkan detail objek kenampakan di bumi menggunakan acuan jaring-jaring proyeksi. Sehingga kemudian hasil akhirnya adalah seperti yang di kanan ini. Nah, sekarang kita masuk pada proses perhitungannya. Proses perhitungan untuk menggambar jaring-jaring proyeksi azimutal, normal, gnomonis. Kita perhatikan pelan-pelan gambar yang di kiri. Nah, jika R adalah jari-jari globe, kemudian US, utara selatan, adalah sumbu bumi, MP adalah paralel dengan latitude V,
Kemudian nilai delta, ya, ini adalah kolatitude atau 90 derajat dikurangi V. Lalu N adalah hasil proyeksi dari titik P. Sedangkan O merupakan pusat bumi. Lalu SG sama dengan SN, itu merupakan jari-jari bentangan paralel V. Nah, ketika kita ingin membuat jaring-jaring proyeksi, maka sebenarnya di sini adalah kita mencari nilai jari-jari per paralel. Ya. Untuk lingkaran yang ini, dan seterusnya. Tergantung nanti interval paralel yang kita gunakan. Nah, seperti gambar yang di kanan ini. Jadi sebenarnya kita mencari nilai jari-jari untuk lingkaran yang paling luar ini, kemudian yang tengah, hingga sampai yang paling pusat. Di mana yang paling luar ini merupakan proyeksi untuk yang 30 derajat, ya, karena 0 derajatnya dia tidak bisa terproyeksikan. Sedangkan untuk yang pusat itu merupakan hasil proyeksi dari area kutub atau 90 derajat. Gitu. Selanjutnya adalah penggambaran jaring-jaring proyeksi untuk yang azimutal, normal, tetapi dengan teknik penyinaran yang stereografis. Artinya bahwa sumber cahaya itu berlawanan dengan bidang proyeksinya. Ya, jadi ini adalah bagian kiri, ini adalah hasil jaring-jaring proyeksinya. Kemudian setelah detail kenampakan bumi dipindahkan, hasilnya adalah seperti yang kanan. Untuk perhitungannya, tidak jauh berbeda dengan yang teknik gnomonis. Ya. Yang kita cari pada dasarnya sama. Ya. Jadi yang kita cari pada dasarnya adalah panjang jari-jari untuk per lingkaran, ya, untuk setiap latitudenya. Sehingga kalau di sini SS disimbolkan dengan SS sama dengan 2R tangen 1/2 delta, di mana delta merupakan kolatitud atau 90 derajat dikurangi V. Sehingga nanti dihasilkan jari-jari, ya, untuk setiap lingkaran, ya, lingkaran yang luar, kemudian yang paling dalam, sampai yang pusatnya. Di mana yang paling luar ini merupakan hasil proyeksi dari area ekuator, kemudian yang paling tengah pusatnya itu adalah hasil proyeksi dari area kutub. Nah, lalu ada jaring-jaring proyeksi untuk yang azimutal normal dengan teknik penyinaran ortografis. Ya, jadi bidang proyeksinya masih sama, persinggungannya masih sama, tapi beda prinsip penyinaran. Di mana ortografis itu berarti
pusat sinarnya berada di titik yang jauh dari lingkaran. Hasil proyeksinya seperti yang di kiri ini. Untuk perhitungannya, prinsipnya masih sama, kita mencari nilai jari-jari lingkaran ya, untuk setiap paralel. Sehingga SO sama dengan R atau jari-jari globe sin delta. Delta adalah ko-latitude atau 90 derajat dikurangi V. Sehingga nanti dihasilkan jari-jari untuk lingkaran paling luar sampai kemudian lingkaran yang dalam. Lalu ini adalah contoh jaring-jaring proyeksi untuk proyeksi silinder, normal, gnomonis. Silinder berarti bidang proyeksinya adalah silinder. Kemudian normal berarti persinggungannya itu adalah kutub. Teknik penyinaran gnomonis berarti berasal dari pusat bumi. Ini adalah hasil jaring-jaringnya. Garis horizontal merupakan atau merepresentasikan paralel, sedangkan yang vertikal merepresentasikan garis meridian. Ya. Jadi kalau di sini di yang paling kanan itu ada 0 derajat, kemudian lintang 15, lintang 30 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang vertikal itu menunjukkan bujurnya atau meridiannya. Lalu ada proyeksi silinder dari Mercator. Nah, untuk proyeksi ini itu dilakukan secara matematis, artinya melalui proses perhitungan, bukan perspektif atau bukan penyinaran. Karakteristiknya adalah garis ekuator digambar pada skala sebenarnya dan dibagi sama sesuai dengan interval meridian. Kemudian untuk jarak paralelnya, ya, jadi jarak paralel dari ekuator diperoleh melalui perhitungan seperti sama dengan 2,30259 R log tangen 45 derajat tambah V per 2. Ya, jadi untuk ekuatornya itu digambar pada skala sebenarnya. Kemudian jarak paralel dari ekuator ini akan berbeda-beda, tergantung posisi paralel berapa. Nah, perhitungannya menggunakan rumus yang tadi. Nah, itu tadi adalah perhitungan untuk pembuatan jaring-jaring proyeksi. Nanti akan kalian lakukan sendiri pada praktikum. Sekarang kita masuk pada yang namanya UTM atau Universal Transfer Mercator. Oke, jadi ini ada satu proyeksi ya, namanya proyeksi Universal Transfer Mercator atau UTM. Jadi proyeksi ini populer digunakan dan bahkan sudah digunakan secara global.
karakteristik dari proyeksi ini adalah proyeksi silinder transversal yang memiliki sifat konform. Artinya, berarti mempertahankan bentuk atau arah. Bidang proyeksinya adalah silinder, ya, jadi silinder. Kemudian dia sekansial, artinya di sini bukan persinggungan tetapi perpotongan, ya. Jadi ada dua wilayah, ya. Silindernya ini memotong dari globenya. Kemudian proyeksi UTM itu ada zona-zona, di mana tiap zonanya ini memiliki yang namanya meridian tengah atau meridian sentral. Nah, lebar tiap zonanya itu adalah 6 derajat untuk bujur, kemudian 8 derajat untuk lintang. Lalu ada penamaan, ya, jadi zonanya ini ada penamaan mulai dari huruf C sampai X tanpa adanya huruf I dan O. Ya, jadi kalau dilihat dari bidang proyeksinya dan juga dari persinggungannya, lokasi persinggungannya, maka ini adalah silinder transverse. Ya, jadi proyeksi UTM dia membagi satu globe atau satu bumi ke dalam 60 zona. Karena satu putaran bumi ada 360 derajat, kemudian lebar bujur dari tiap zonanya ini adalah 6 derajat, berarti 360 dibagi 6 adalah 60 zona. Nah, jadi kita bayangkan ada silinder, ya. Kemudian ini globe, kemudian ini adalah zona UTM-nya. Nah, silindernya ini dia berputar, ya. Nah, diputar segitu. Kemudian ini adalah zona UTM-nya. Nah, inilah zona UTM untuk seluruh dunia. Ya, jadi ada 1, zona 1, ya, sampai zona ke 60. Kemudian penamaannya C sampai X tanpa I dan O. Nah, untuk Indonesia sendiri, karena kita berada di area 90 derajat sampai 144 bujur timur, kemudian secara lintang dari 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, maka Indonesia, ya, itu mencakup 9 zona. Ada 9 zona UTM, yakni mulai dari zona 46 sampai zona 54. Nah, tadi sudah disinggung bahwa untuk UTM, setiap zonanya itu punya yang namanya meridian tengah atau central meridian. Ya, jadi setiap zona di UTM punya meridian sentral. Untuk meridian sentral itu diberi nilai 500.000 meter timur.
ke kiri dia berkurang 100.000, ke kanan dia nilainya naik 100.000. Untuk permulaan dari untuk paralelnya dari ekuator, mulainya area ini punya dua nilai, 0 dan juga 10 juta meter utara. Kembali lagi ke utara, naik nilainya 100.000, kemudian ke selatan nilainya turun 100.000. Nah, satuan yang digunakan di UTM ini adalah meter timur dan meter utara. Sehingga ketika kita menyatakan koordinat menggunakan UTM, maka kita perlu yang pertama menyatakan zonanya, zona berapa. Kemudian baru kita sebutkan nilai MT dan MU-nya. Ya, jadi meter timur dan meter utara. Itu adalah satuannya. Tidak ada meter barat dan juga meter selatan. Kalau bahasa Inggrisnya easting dan northing-nya. Sehingga tadi contoh untuk menyatakan koordinat menggunakan UTM, misalnya 31R, 516, 700 MT, 315, 85, 70 MU. Ya, jadi disebutkan zonanya dulu berapa, baru MT, MU-nya. Kemudian ada juga ciri proyeksi UTM yang lain, bahwa setiap zona pada UTM ini ternyata dia punya area pertampalan ya, sekitar 40 km. Sehingga titik yang ada pada area pertampalan tersebut dia memiliki dua harga koordinat. Kalau di contoh ini harga koordinat untuk zona 10 dan harga koordinat untuk zona 11. Nah, jadi itu tadi hari ini kita sudah belajar tentang pembuatan jaring-jaring proyeksi, dan yang kedua adalah tentang proyeksi dan juga sistem koordinat Universal Transverse Mercator. Oke, jadi terima kasih saya ucapkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.